Pernahkah kamu merasa dizalimi, lalu diam? Pernahkah kamu disakiti dan tidak membalas? Dan sekarang, kamu merasa ada sesuatu yang berubah. Hidupmu yang dulu sunyi, kini mulai bersinar, sementara mereka yang dulu menyakiti, mulai gelisah tanpa sebab. Tapi ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah cerita tentang kekuatan jiwa, tentang saat langit mulai bertindak, tanpa kamu harus mengangkat satu jari pun. Tetap di sini, karena di akhir perjalanan ini, kamu akan tahu bahwa diam bukan berarti kalah dan Tuhan tidak pernah diam. Mari kita mulai. Diam-diam langit mengubah arah. Kadang-kadang dunia ini tampak seolah berpihak pada mereka yang licik, pada mereka yang berkata kasar namun disanjung, pada mereka yang menyakiti namun tetap dipuji. Di tengah semua itu, ada kamu yang diam, yang disakiti, yang diremehkan, tapi tetap memilih untuk tidak membalas. Kamu bukan lemah, kamu hanya terlalu dalam untuk dipahami oleh dunia yang dangkal. Tapi saat kamu mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan sedang diam? Ketahuilah, Tuhan tidak pernah benar-benar diam. Langit tidak pernah benar-benar lengang. Ia hanya sedang menunda agar keadilan datang bukan dari tanganmu, melainkan dari tangannya sendiri. Agar ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kekuatan yang turun itu bukan dari dunia ini. Ketika kamu sabar, saat kamu tidak membalas meski mampu, saat kamu memilih menahan diri dan menyerahkan semua pada Tuhan, disitulah kekuatan tak terlihat mulai bergerak. Kamu mungkin tidak sadar, tapi energi langit mulai memutar poros kehidupan. Arah mulai berubah, angin mulai berbisik ke tempat yang dulu sunyi, dan orang-orang yang dulu memandangmu dengan mata meremehkan, kini mulai merasa tidak nyaman. Mereka belum bisa menjelaskannya, tapi tubuh mereka menangkapnya, hati mereka merasakannya. Ada yang berubah dalam semesta ini, dan itu berpusat padamu. Ketika kebenaran mulai mendapat tempatnya, maka kebohongan pun akan mulai merasa panas meski tanpa api. Orang-orang yang selama ini percaya bahwa mereka aman dalam kebohongan, bahwa tidak akan ada konsekuensi dari cara mereka memperlakukanmu, kini mulai gelisah. Tidak ada yang kamu lakukan untuk membalas, tapi itu justru yang membuat mereka ketakutan. Karena energi balasan yang datang dari langit itu tidak terlihat, namun terasa. Mereka merasa kehilangan kendali, padahal mereka tidak tahu bahwa sejak awal, kendali itu bukan milik mereka. Semesta kini berpihak pada kejujuran yang selama ini kamu genggam erat, bahkan saat tanganmu sendiri mulai berdarah karena menggenggamnya terlalu lama. Ini adalah saat ketika Tuhan membalikkan keadaan, bukan dengan guntur atau gempa bumi, tetapi dengan keheningan yang menggetarkan. Ketika pintu-pintu mulai terbuka untukmu, ketika rezeki yang tertahan mulai mengalir tanpa hambatan, ketika wajahmu yang dulu disepelekan mulai dicari, mereka sadar bahwa ada yang tidak bisa mereka cegah. Dan yang membuat mereka benar-benar takut bukan karena kamu menjadi besar, tetapi karena mereka tahu kamu tidak akan membalas seperti mereka. Ketakutan yang paling dalam muncul ketika seseorang sadar bahwa mereka tidak lagi bisa bersembunyi dari kebaikan yang mereka lukai. Kini kamu tidak perlu berkata apa-apa. Diammu sudah cukup menggetarkan. Keteguhanmu sudah cukup menyadarkan. Dan kenyataan bahwa kamu tetap tenang saat semuanya mulai berbalik arah, itu adalah peringatan yang lebih keras daripada teriakan. Karena saat langit mulai bertindak, maka bumi hanya bisa diam. Dan mereka yang dulu merasa aman dalam gelapnya kesalahan, kini mulai takut berjalan di siang terang. Karena mereka tahu, mereka telah keliru, dan Tuhan baru saja membalikkan keadaan. Ketika jiwa terluka menjadi kuat, ada masa di mana kamu merasa dirimu rapuh, seakan dunia terlalu kejam untuk hati yang lembut sepertimu. Kamu mencoba berbuat baik, tapi balasannya adalah luka. Kamu memberi dengan ikhlas, tapi yang kamu terima hanyalah pengkhianatan. Namun semua luka itu, walau pahit, sedang menempa jiwamu. Bukan untuk membuatmu keras, tetapi untuk membuatmu kuat tanpa harus kehilangan kelembutanmu. Jiwa yang terluka bukanlah jiwa yang lemah. Justru dari situlah muncul kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Karena ketika hati remuk tapi kamu tetap tidak menyerah, disitulah Tuhan sedang menanamkan sesuatu yang agung dalam dirimu. Mereka yang menyakitimu mungkin berpikir kamu akan hancur.
Mereka menertawakan tangismu, menganggap bahwa diam dan sabarmu adalah kelemahan. Tapi mereka salah besar, sebab setiap kali kamu menahan amarah dan memilih menyerahkannya kepada Tuhan, kamu sedang membangun tembok yang tak terlihat. Tembok itu terbuat dari doa, dari kesabaran, dari ketulusan yang tak bisa ditandingi dengan tipu daya dunia. Dan kini, tembok itu telah berdiri kokoh di sekelilingmu, melindungimu dengan kekuatan yang tak bisa ditembus oleh niat buruk siapapun. Sekarang mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka tidak melihatmu marah, tidak melihatmu menyerang, tapi mereka gelisah. Hati mereka seperti tertarik oleh sesuatu, seperti diintip oleh kekuatan yang tidak mereka kenal. Padahal yang mereka rasakan bukan ancaman, melainkan pantulan dari ketenanganmu. Tuhan telah menaruh kekuatan dalam kesunyianmu, kekuatan yang tak menggelegar, tapi menggetarkan. Dan mereka yang dulu bersorak di atas penderitaanmu, kini mulai tertunduk tanpa tahu sebabnya. Karena ada ketenangan dalam dirimu yang mengganggu kegelisahan mereka. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu berdiri dan berkata, "Lihat, aku berhasil." Karena keberhasilanmu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menjadi saksi bahwa yang sabar, yang tulus, yang terluka tapi tidak menyerah, adalah mereka yang akhirnya ditinggikan. Luka-lukamu adalah medali jiwa, dan mereka yang dulu menertawakan tangisanmu kini hanya bisa diam saat melihat ketenanganmu yang tak bisa dibeli dengan kepalsuan, dan ketakutan mereka tidak berasal dari apa yang kamu ucapkan, tapi dari apa yang mereka rasakan ketika melihatmu tetap berdiri. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa mereka sentuh, karena kamu telah melewati titik terendah dan tetap tidak membalas. Dan ketika jiwa yang terluka menjadi kuat, maka tak ada lagi yang bisa menjatuhkannya, bahkan oleh mereka yang dulu menganggapmu bukan siapa-siapa. Semesta tidak pernah tidur. Banyak orang berpikir bahwa saat keadilan tidak segera datang, maka semesta telah bungkam, bahwa Tuhan sedang tidak memperhatikan. Tapi kenyataannya berbeda. Semesta tidak pernah tertidur. Ia tidak pernah absen walau satu detik pun. Ia mencatat segalanya, termasuk ucapan yang menyakitkan yang kamu diamkan, termasuk perlakuan tidak adil yang kamu terima, termasuk senyum palsu yang kamu terpaksa balas dengan keikhlasan. Di saat kamu merasa tak ada yang memihakmu, semesta justru sedang menyiapkan skenario yang tak bisa digagalkan siapapun. Ia bukan tidak peduli, ia hanya menunggu waktu yang tepat, waktu yang suci, agar saat semuanya berbalik, semua tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan ketetapan. Setiap kali kamu berkata dalam hati, "Mengapa aku? Mengapa selalu aku?" Semesta menjawabnya dalam diam. Kamu sedang dipersiapkan, bukan dihukum. Kamu sedang dibentuk agar pantas menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Tapi untuk sampai ke sana, jiwamu perlu disucikan dari harapan palsu manusia, dari ketergantungan pada penilaian orang lain. Maka dipisahkanlah kamu dari semua yang tidak sejati. Diuji kamu dengan ketidakpastian, dan mereka yang menyakitimu menjadi alat Tuhan untuk membawamu pada versi dirimu yang tak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Lalu, saat kamu hampir menyerah, ketika kamu berkata, "Cukuplah, aku tidak sanggup," disitulah semesta menggerakkan keajaibannya. Perlahan-lahan, hidupmu mulai berubah. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu membalas, tapi karena kekuatan yang dulu kamu bangun dengan tangisan dan kesabaran, kini sedang naik ke permukaan. Orang-orang yang dulu melukaimu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mereka kehilangan arah, mereka merasa was-was meski tidak tahu alasannya. Mereka menghindari menatap matamu, karena dalam diam itu ada kekuatan yang tak mereka mengerti. Padahal kamu tetap seperti biasa. Namun kini, kamu tidak sendirian. Kekuatan semesta bukan seperti manusia yang marah dan membalas dengan terburu-buru. Kekuatan semesta halus lembut tapi menghantam batin mereka yang bersalah. Ia tidak terlihat tapi terasa sampai ke tulang. Dan mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanmu, kini mulai kehilangan selera atas kehidupan mereka sendiri. Bukan karena kamu dendam, tapi karena alam ini tidak pernah lupa pada ketidakadilan. Alam ini memihak pada jiwa-jiwa yang sabar dan menjatuhkan mereka yang menyalahgunakan kelembutan orang lain.
Kini kamu berjalan di bawah perlindungan yang tidak kelihatan. Tapi mereka tahu, kamu tidak sama lagi. Bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu telah disertai sesuatu yang lebih besar dari apapun. Aura tenangmu kini menakutkan mereka. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena semesta sendiri yang memutar balik arah. Dan mereka yang dulu merasa aman dalam kebohongan, mulai merasa cemas dalam kenyataan. Karena semesta tidak pernah tidur. Ketika waktu berpihak pada jiwa yang sabar. Waktu bukan sekadar detik yang berjalan. Ia adalah ujian tersembunyi yang membedakan siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura. Ia seperti air yang mengikis batu, pelan tapi pasti. Dan kamu yang telah menanggung luka dengan diam, yang tetap berdiri meski diterjang gelombang, sebenarnya sedang berdampingan dengan waktu. Kamu tidak tahu kapan semuanya akan berubah. Tapi di setiap harimu yang diisi dengan kesabaran, kamu sedang menanam keajaiban kecil yang kelak akan tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa disangkal oleh siapapun. Waktu tidak memihak pada mereka yang tergesa. Ia berpihak pada jiwa-jiwa yang memilih percaya meski tidak mengerti. Mereka yang menyakitimu dahulu merasa bahwa kamu akan hancur dalam sunyimu. Mereka yakin bahwa diam dan ketulusanmu adalah tanda kelemahan. Tapi mereka lupa. Tuhan tidak bekerja dengan kegaduhan. Tuhan bekerja dengan waktu. Dan waktu mulai bicara. Kamu tidak membalas, tapi hidupmu mulai naik satu persatu. Kamu tidak menyerang, tapi satu persatu kebaikan datang kepadamu tanpa kamu minta. Itulah cara semesta menunjukkan bahwa diam bukan berarti kalah. Bahwa sabar bukan berarti tidak bertindak. Karena waktu akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang hanya pandai berpura-pura. Ketika rezekimu mulai terbuka, saat orang-orang mulai datang kepadamu dengan hormat, mereka yang dulu mencibir pun merasa aneh. Dalam hati mereka muncul kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia? Tapi jauh di dalam diri mereka, mereka tahu jawabannya. Mereka tahu bahwa kamu layak. Mereka tahu bahwa kamu dipilih bukan karena kamu paling pintar, bukan karena kamu paling kuat, tetapi karena kamu tetap baik saat dunia memperlakukanmu dengan tidak baik. Dan waktu telah mencatat itu semua. Kini waktulah yang menjawab untukmu. Kamu tidak pernah meminta dunia membalas sakit hatimu. Kamu hanya berharap diberi kekuatan untuk bertahan, dan Tuhan memberikannya lewat waktu. Ketika kamu terus melangkah tanpa dendam, tanpa mengutuk, maka waktu pun ikut melindungimu. Waktu mulai membuka jalan, waktu mulai menyingkirkan orang yang tak sejalan, waktu mulai mempertemukanmu dengan yang ditakdirkan. Dan saat semua mulai berjalan sesuai kehendaknya, mereka yang pernah menertawakanmu mulai takut. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena mereka tahu, waktu tidak pernah berdusta. Kini kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Biarkan waktu yang berbicara. Biarkan peristiwa demi peristiwa menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Karena waktu adalah saksi terbaik dari setiap luka yang kamu pendam. Dan waktu juga adalah hakim yang paling adil bagi setiap niat yang disembunyikan. Percayalah, selama kamu tetap setia pada ketulusan, maka cepat atau lambat, waktu akan berpihak padamu. Dan ketika itu terjadi, mereka yang dulu menyakitimu akan terdiam. Bukan karena kamu membalas, tapi karena mereka akhirnya menyadari bahwa waktu ternyata selalu memihak pada jiwa yang sabar. Ketika Tuhan menyentuh takdirmu, ada momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Semua berubah begitu cepat, begitu ajaib, seolah hidupmu disentuh oleh tangan yang tak terlihat. Itulah saat Tuhan turun tangan, bukan dengan suara, bukan dengan petir, tapi dengan keheningan yang penuh kuasa. Di detik yang tidak kamu duga, Tuhan mengatur semuanya menjadi mungkin. Orang-orang yang dulu menutup pintu mulai mengetuk pintumu. Jalan yang selama ini tampak buntu tiba-tiba terbuka. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena takdirmu akhirnya disentuh oleh cahaya ilahi. Dan ketika Tuhan menyentuh takdirmu, segalanya bergerak tanpa kamu harus memaksa. Mereka yang pernah mencibir kini mulai terdiam. Mereka yang mengangkat diri di atas kehancuranmu mulai merasa goyah. Bukan karena kamu berdiri untuk melawan mereka,
tetapi karena mereka tidak bisa memahami bagaimana kamu, yang dulu jatuh, kini bersinar tanpa alasan, yang bisa mereka logika. Yang mereka lihat hanya perubahan, tapi yang tidak mereka tahu adalah proses panjang penuh luka, doa, dan air mata. Tuhan tidak mengangkatmu begitu saja. Ia menyaksikan setiap sabarmu. Ia menghitung setiap malam ketika kamu menahan tangis dan memilih berdoa. Dan pada saat yang tak terduga, Tuhan menyentuh takdirmu dengan kasih-Nya, lalu semuanya berubah. Kamu menjadi bukti hidup bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika kamu tetap memilih baik, tetap rendah hati, tetap memberi, bahkan ketika kamu kekurangan, semesta mencatat itu semua. Dan ketika waktunya tiba, balasan dari langit turun dalam bentuk yang membuat semua orang tak berkutik. Mereka yang dahulu merasa kamu tidak layak, kini diam-diam mengamati bagaimana semuanya bisa berbalik. Takdir yang tadinya seolah jauh darimu, kini memelukmu erat. Dan kamu pun tahu, ini bukan hasil dari upayamu semata. Ini adalah tangan Tuhan yang menepuk bahumu dan berkata, "Sekarang giliranmu." Tapi keajaiban ini bukan untuk membalas. Kamu tidak diberkati agar bisa menghukum mereka yang menyakitimu. Kamu ditinggikan agar bisa memaafkan tanpa merasa direndahkan. Kamu diberi cahaya agar bisa menerangi jalan bagi mereka yang dulu menutupi cahayamu. Tuhan tidak memberimu semua ini untuk memegahkan dirimu di hadapan mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa kasih-Nya lebih tinggi dari segala bentuk balas dendam. Maka kini, ketika takdirmu terangkat, yang perlu kamu bawa bukan kebanggaan, melainkan ketenangan. Karena yang diangkat Tuhan harus tetap rendah hati. Yang disentuh langit harus tetap membumi. Ketika Tuhan menyentuh takdirmu, tidak ada satu kekuatan pun di bumi yang bisa menghalanginya. Dan mereka yang dulu mengira kamu akan tetap di bawah, kini mulai menyadari bahwa kamu bukan bangkit karena bantuan manusia, tapi karena restu langit. Itu yang membuat mereka takut. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena mereka tahu kamu dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Maka tenanglah, kamu tidak perlu membalas. Kamu hanya perlu berjalan, karena kini kamu berjalan bersama kehendak Tuhan. Ketakutan yang datang tanpa sebab. Ketika seseorang berjalan dalam kezaliman terlalu lama, ia mengira bahwa hidup akan terus berpihak padanya. Ia tertawa saat orang lain menangis. Ia menepuk dadanya saat melukai hati yang tulus. Tapi waktu tidak diam, dan semesta menyimpan setiap vibrasi dari apa yang dilakukan manusia. Hingga akhirnya, ketika langit mulai bergerak, rasa yang paling pertama hadir bukan peringatan keras, tapi kegelisahan. Ketakutan yang muncul bukan karena ada yang mengancam dari luar, tapi karena ada yang berubah di dalam diri mereka. Sebuah kecemasan tak bernama mulai merayap diam-diam. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka tahu sesuatu telah berbalik. Ini adalah bentuk balasan Tuhan yang paling halus dan paling menakutkan. Bukan bencana besar, bukan suara dari langit, tapi rasa tak nyaman yang mengendap dalam batin mereka yang berbuat salah. Ketika mereka melihatmu berjalan tenang, mereka merasa terintimidasi. Padahal kamu tidak berkata apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Namun dalam diam itu, ada energi yang menggema lebih keras dari teriakan. Ada kehadiran yang tak bisa mereka hadapi. Karena mereka tahu, semua keburukan yang pernah mereka lakukan padamu, kini seolah sedang mencerminkan diri mereka sendiri. Dan pantulan itu menakutkan. Ketakutan tanpa sebab itu adalah tanda bahwa hati mereka tidak lagi bisa berbohong. Mereka yang dulu merasa di atas, kini mulai meragukan pijakannya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku salah? Tapi ego menahan mereka untuk mengakui. Maka ketakutan itu pun tumbuh, tidak berasal dari luar, tetapi dari kebenaran yang selama ini mereka tolak. Mereka bisa menyembunyikan wajah, menyusun kata-kata manis, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari energi ilahi yang kini memihak kebaikan. Dan dalam hatinya yang terdalam, mereka sadar, mereka telah menyentuh seseorang yang dijaga oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka. Rasa bersalah adalah hukuman yang paling sunyi namun paling menghantui. Mereka tidak bisa tidur seperti biasa. Hati mereka gelisah bahkan saat semua terlihat baik-baik saja di luar. Dan saat mereka melihatmu, seseorang yang dulu mereka lukai, masih bisa tersenyum, masih bisa tenang, mereka takut. Karena dalam diri mereka sendiri,
mereka tidak mampu melakukan hal yang sama. Mereka takut pada ketenanganmu. Mereka takut pada kedamaian yang tidak bisa mereka ganggu lagi. Ketakutan itu hadir karena mereka sadar semua yang mereka kira tak berakibat ternyata kini kembali kepada mereka perlahan tapi pasti. Kini kamu tak perlu melakukan apapun. Kamu cukup tetap berjalan, tetap rendah hati, dan tetap berserah pada Tuhan. Karena mereka akan terus merasa cemas oleh karma yang tidak kamu minta. Mereka akan terus diganggu oleh bayang-bayang kesalahan mereka sendiri. Dan Tuhan, dengan caranya yang lembut namun mutlak, akan terus menunjukkan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Ketika kamu dijaga oleh langit, maka tak perlu satu jari pun kamu angkat untuk membalas. Cukup diam, cukup hadir, dan biarkan mereka tenggelam dalam ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Cahaya yang tak bisa dipadamkan. Di dalam dirimu ada cahaya yang tidak mereka mengerti. Sejak awal, kamu bukan orang yang keras kepala, bukan pula yang mencari-cari perhatian. Kamu hanya seseorang yang mencoba menjalani hidup dengan tulus, meski dikhianati, mencoba setia, meski dilukai, dan tetap tersenyum, meski digelapkan oleh perlakuan orang-orang yang tidak paham nilai kehadiranmu. Mereka mencoba meremehkan cahayamu, menutupi sinar itu dengan fitnah, dengan penghinaan, dengan jarak yang disengaja. Tapi yang berasal dari Tuhan tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Semakin mereka mencoba menutupinya, semakin terang ia bersinar. Cahaya itu bukan tentang popularitas, bukan tentang banyaknya pujian, tapi tentang kedalaman hatimu yang selalu memilih untuk memaafkan, untuk memahami, bahkan mereka yang menyakitimu. Dan sekarang, saat hidupmu mulai terlihat bersinar, mereka mulai merasa terganggu. Tapi bukan karena kamu berubah menjadi sesuatu yang jahat. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih damai, lebih bijaksana, lebih tenang. Dan kedamaian itu mengganggu dunia mereka yang dipenuhi kegelisahan. Mereka mencoba menertawakanmu dulu, karena tidak tahan dengan ketenanganmu. Tapi kini mereka bungkam, karena sadar bahwa kamu menyimpan sesuatu yang tidak bisa mereka salin. Cahaya dalam dirimu bukan untuk membakar, tetapi untuk menunjukkan jalan, bahkan bagi mereka yang pernah menyesatkanmu. Tuhan menempatkanmu dalam posisi yang lebih tinggi, bukan untuk membalas, tetapi agar mereka tahu bahwa setiap luka yang kamu terima telah berubah menjadi pelita. Bukan untuk mengutuk mereka, tapi agar mereka sadar bahwa yang mereka injak ternyata adalah sesuatu yang diberkati oleh langit. Dan kini, setiap langkahmu menjadi peringatan diam. Setiap senyummu adalah jawaban dari pertanyaan yang mereka hindari. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Cahayamu cukup bicara. Mereka mungkin tidak pernah mengucapkan permintaan maaf. Mereka mungkin tetap membungkus dirinya dalam kepura-puraan. Tapi dalam hati, mereka tahu, ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak tenang. Dan itu bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tetap baik meski diperlakukan buruk. Mereka tidak tahu harus bagaimana menghadapi seseorang yang tetap sabar meski disakiti. Dan pada akhirnya mereka mulai sadar, apa yang kamu punya tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa dibeli dengan uang. Karena yang kamu bawa adalah sesuatu yang hanya diberikan oleh Tuhan kepada jiwa yang dipilih. Cahaya itu tidak bisa dipadamkan oleh ejekan, tidak bisa dipadamkan oleh pengkhianatan, dan tidak bisa dipadamkan oleh waktu. Karena cahaya itu tidak berasal dari dunia ini. Ia datang dari tempat yang jauh lebih tinggi. Dan kamu dipilih untuk membawanya bukan untuk sombong, tetapi untuk menjadi pengingat bahwa kebaikan tetap menang, bahkan di tengah kegelapan yang paling dalam. Maka tetaplah bersinar, tidak untuk membuktikan kepada siapapun, tapi sebagai bentuk syukur bahwa kamu masih dijaga oleh cahaya yang tak bisa dipadamkan. Kebaikan yang menggetarkan langit. Kebaikan yang kamu lakukan mungkin terlihat kecil di mata manusia. Tidak disorot, tidak dipuji, bahkan sering diabaikan. Tapi langit tidak pernah mengabaikan. Setiap niat tulus, sekecil apapun, tercatat dalam ruang yang tidak bisa dilihat mata. Saat kamu memilih membantu tanpa pamrih, saat kamu menahan amarah padahal kamu punya alasan untuk meledak, saat kamu mendoakan seseorang yang diam-diam menyakitimu, langit tergetar. Bukan karena kamu kuat,
tapi karena kamu memilih menjadi baik saat dunia memberimu 1000 alasan untuk menjadi sebaliknya. Dan di sanalah kekuatan sesungguhnya lahir. Orang-orang mungkin tidak tahu berapa kali kamu menahan tangis sendirian. Mereka tidak tahu perjuanganmu menjaga hatimu tetap bersih walau berkali-kali dihina. Tapi Tuhan tahu, langit tahu. Dan ketika kebaikanmu terus kamu tanamkan dalam tanah yang keras itu, Ia mulai menumbuhkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang sibuk dengan kebencian. Akar kebaikanmu menyebar jauh ke dalam, mengikat nasibmu dengan berkah yang hanya datang dari dimensi ilahi. Maka jangan pernah mengira bahwa kebaikanmu tidak ada artinya. Justru dari situlah kekuatan tak terlihat mulai bekerja. Kini mereka yang dulu bersikap angkuh mulai terganggu. Mereka tidak mengerti mengapa kamu tetap mendapat kemudahan, tetap dilindungi, tetap dikelilingi oleh keberuntungan yang tidak mereka miliki. Tapi kamu tahu, semua itu adalah hasil dari kebaikan yang tidak kamu umbar. Mereka tidak tahu bahwa kamu telah mengorbankan banyak, menelan banyak, dan tetap memilih mencintai dunia yang kejam ini dengan cara yang tenang. Dan itulah yang membuat langit berpihak padamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah untuk tetap menjadi baik, meskipun hati seringkali ingin menyerah. Ada kekuatan besar dalam orang-orang yang tidak kehilangan nurani di tengah kerusakan. Mereka adalah pilar-pilar tersembunyi yang menyangga dunia, dan kamu adalah salah satunya. Kebaikanmu telah menjadi doa yang menggetarkan langit, bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan Tuhan yang Maha Mendengar tidak akan tinggal diam. Dia menyusun waktunya sendiri untuk mengangkatmu, bukan untuk membalas dendam, tapi agar dunia melihat bahwa kebaikan tidak hanya hidup, tapi juga menang. Kamu adalah saksi dari janji itu, saksi dari hukum semesta yang tidak pernah keliru dalam menilai isi hati. Kini kamu hanya perlu terus melangkah, tetap menjadi dirimu, tetap menanam kebaikan bahkan di tanah yang gersang. Karena saat kamu menabur sesuatu yang benar, semesta akan memastikan kamu menuai lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Dan mereka yang dulu menyia-nyiakanmu akan menyaksikan sendiri bahwa kebaikan yang mereka abaikan telah membawamu ke tempat yang tak lagi bisa mereka jangkau. Ketika Tuhan mempermalukan mereka tanpa kamu menyentuh apa-apa, terkadang keadilan tidak datang dengan suara keras, tidak selalu dalam bentuk pembalasan yang terlihat oleh mata. Ia datang perlahan, dalam senyap dan menusuk jauh ke dalam kesadaran orang yang bersalah. Saat kamu memilih untuk tidak membalas, saat kamu menahan dirimu dari keinginan untuk menunjukkan bahwa kamu benar, Tuhan mengambil alih. Ia tidak membiarkan air matamu jatuh sia-sia. Dan di saat yang paling sunyi, Tuhan mempermalukan mereka yang pernah menjatuhkanmu. Tanpa kamu menyentuh apapun, tanpa kamu harus berteriak atau membela diri. Mereka yang dulu bicara seolah mereka tahu segalanya, kini mulai kehilangan kata-kata. Mereka yang dulu berani berdiri di atas kesalahan, kini gemetar di hadapan kebenaran yang tak bisa mereka bantah. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, bukan kehilangan muka di depanmu, tapi kehilangan kendali atas cerita yang selama ini mereka atur sesuka hati. Tuhan membuka satu persatu lapisan topeng mereka, memperlihatkan kepada dunia siapa mereka sebenarnya. Bukan karena kamu mengungkapkan aib mereka, tapi karena waktu dan kebenaran bekerja bersama di bawah kehendaknya. Dan kamu hanya diam, kamu tetap berjalan dalam ketenangan, tetap menyalami dunia dengan hati yang tidak dendam, tapi diam-diam, langkahmu menjadi gemuruh yang mengguncang keyakinan palsu mereka. Semakin kamu diam, semakin mereka merasa kehilangan tempat bersembunyi. Karena saat langit membela seseorang, tidak ada benteng yang bisa melindungi mereka yang bersalah. Mereka mulai ditinggalkan, mulai dijauhi oleh orang-orang yang dulu mereka banggakan. Satu persatu mulai sadar bahwa mereka pernah berdiri di pihak yang salah. Dan itu menyakitkan bagi mereka. Tidak ada rasa malu yang lebih dalam daripada menyadari bahwa mereka telah menyakiti seseorang yang tidak pernah berniat jahat. Mereka dihantui bukan oleh ancamanmu, tetapi oleh batin mereka sendiri. Karena kini, bahkan tanpa kau balas, mereka merasa terjatuh. Mereka merasakan dampak dari perbuatannya seperti bayangan yang tidak bisa dikejar. Tuhan tidak perlu membuatmu membalas.
Ia cukup mengangkat derajatmu di depan mereka, dan itu sudah cukup membuat mereka gemetar. Sebab kemuliaanmu adalah cermin yang memantulkan semua yang pernah mereka abaikan. Dan saat semua itu terjadi, kamu belajar satu hal penting, bahwa tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat dari kesabaran yang dijaga di hadapan ketidakadilan. Tuhan tidak hanya melindungimu, Ia menyiapkan panggung keadilannya sendiri. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak perlu berkata sepatah kata pun, karena semua sudah cukup jelas. Yang dulu merendahkan, kini menunduk. Yang dulu menghakimi, kini terdiam. Dan kamu yang dulu dianggap kecil, kini berdiri di tempat yang bahkan tidak pernah kamu minta, karena Tuhan sendiri yang menempatkanmu di sana. Saat semuanya telah terbalik, tetaplah tenang dan tinggi. Akhirnya kamu sampai di titik ini, titik di mana semua yang dulu menundukkanmu, kini tak lagi mampu menatapmu tanpa merasa getir dalam diam. Tapi kamu tidak datang ke titik ini dengan rasa bangga berlebihan. Kamu tidak menyeret kemenanganmu ke hadapan mereka yang dulu melukai. Sebaliknya, kamu hanya berdiri dengan tenang, karena jiwa yang telah ditempa oleh penderitaan tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh damai, dan sekarang kamu telah memilikinya. Damai yang tidak berasal dari dunia, tapi dari langit, dari Tuhan yang telah menyaksikan semuanya. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu atau menjawab tuduhan masa lalu. Karena pada akhirnya hidup akan berbicara untukmu. Mereka yang dulu bicara banyak, kini tidak lagi bisa mengontrol narasi. Mereka yang dulu merasa berada di atas, kini sadar bahwa posisimu sudah jauh melampaui jangkauan mereka. Tapi kamu tidak sombong. Kamu tidak memandang mereka dari atas. Justru kini kamu semakin menunduk, semakin hening. Karena kamu tahu, yang benar-benar tinggi tidak pernah merasa lebih dari siapapun. Ia hanya tetap melangkah, sebab tujuannya bukan membalas tapi menyelesaikan perjalanan jiwanya. Ketika keadaan telah benar-benar berbalik, ujianmu justru semakin halus. Tuhan ingin melihat, apakah kamu akan mengulang apa yang mereka lakukan padamu? Ataukah kamu akan tetap menjadi cahaya di tengah dunia yang pernah menolakmu? Dan disitulah kamu diuji dengan kejayaan. Jangan rendahkan dirimu dengan menyimpan dendam, sebab itu hanya akan mengikatmu kembali pada masa lalu yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Mereka yang dulu menyakitimu, biarkan belajar dari caranya sendiri. Kamu tak ditugaskan untuk mengadili, hanya untuk menunjukkan bahwa cahaya tak perlu bersaing dengan gelap. Ia hanya perlu terus bersinar. Kini, kamu telah menjadi gambaran hidup dari seseorang yang dijaga oleh langit. Tapi ingat, semakin tinggi Tuhan mengangkatmu, semakin lembut kamu harus bersikap. Bukan untuk mereka yang jahat, tapi untuk jiwamu sendiri. Karena kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke cara lama, membalas, membenci, menyimpan luka. Sekarang tugasmu hanya satu, tetaplah menjadi versi terbaik dirimu. Tetap menjadi tenang, bahkan ketika kemenanganmu menggema. Karena hanya mereka yang bisa tenang di atas segalanya, yang benar-benar telah menang. Dan saat semuanya telah terbalik, saat kamu melihat mereka mulai menjauh, bukan karena kamu mengusir, tapi karena mereka tak mampu menahan pantulan cahaya dari jiwamu, maka senyumlah. Bukan karena kamu puas, tetapi karena kamu paham bahwa semua ini bukan tentang membuktikan dirimu pada mereka. Ini tentang membuktikan bahwa kamu tak pernah sendirian. Tuhan selalu melihat, dan Dia pada akhirnya membalikkan segalanya, agar kamu tahu bahwa keheninganmu lebih kuat dari ribuan serangan. Maka berjalanlah tinggi, tapi selalu dengan kepala yang tetap menunduk. Kini kamu tahu bahwa kamu tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu membalas untuk menunjukkan kekuatan. Karena saat Tuhan yang membalikkan keadaan, semua hal yang tersembunyi akan terlihat tanpa kamu harus menjelaskan. Biarkan mereka tenggelam dalam diamnya kegelisahan, sementara kamu tetap berjalan dalam cahaya. Jadilah bukti bahwa tidak ada luka yang sia-sia dan bahwa ketulusan tidak pernah kalah. Maka tetaplah tenang, tetaplah tinggi, dan tetaplah bersinar. Karena Tuhan tidak pernah tertidur dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya pulang.